minta arahan kepada Pak Sultan dan HGPA Pakualam ke 10, bagaimana agar tanahnya bisa dimanfaatkan. Saya yakin dan percaya hari ini tanah Kasultanan juga banyak yang dipakai, bahkan tuh rumah penduduk juga banyak. Maka ini yang perlu kemudian pemerintah kota harus mengerjakan, sehingga atensi untuk generasi Z dan juga generasi milenial ini penting. Dan bagaimana kemudian pemerintah kota ke depan di bawah wali kota terpilih tanggal 27 November 2024 mampu membahagiakan juga hatinya anak-anak muda kita, termasuk bagaimana mengatasi klitih, mengatasi kejahatan jalanan. Mungkin banyak pihak yang oke, jangan pakai kata klitih, kita menghormati itu, tapi faktanya masih ada praktek kejahatan jalanan yang ini kemudian harus dihentikan. Dengan cara apa? Yang pertama, tentu saja lingkungannya dibangun dengan baik, orang tuanya juga diberdayakan. Jadi kalau ada kasus kejahatan jalanan, dicek orang tuanya bekerja atau tidak. Kalau tidak bekerja, maka pemerintah daerah melalui balai latihan kerja disediakan pelatihannya. Barangkali juga dinas terkait menyediakan fasilitasi untuk ibunya, sehingga bapak ibunya bisa bekerja dan bisa mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Saudara saya hormati, akses pendidikan dan akses kesehatan juga menjadi penting dan utama di dalam proses kita membangun kota Yogyakarta. Inilah saudara saya hormati berbagai latar belakang mengapa PDI Perjuangan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memenangkan pemilu tahun 2024 di Pilkada tanggal 27 November 2024, sehingga diskusinya tidak semata-mata siapa yang dijagokan dan lain-lainnya, tapi komitmen ini yang paling kuat. Dan ketika nanti berkuasa juga tidak kemudian status quo, tidak kemudian ngakali regulasi, ngakali konstitusi untuk meneruskan misalnya anaknya, meneruskan kerabatnya. Ini penting di dalam kita berdemokrasi. Sehingga saudara hormati, PDI Perjuangan adalah partai wong cilik, maka kandidat yang kemudian nanti akan kita perjuangkan itu adalah juga yang memiliki komitmen yang kuat untuk membela hak-hak wong cilik. Akses pendidikan, akses kesehatan, akses lingkungan, ini penting. Ada satu permasalahan lain yang juga kita gali. Tadi DPC baru saja rapat dengan ketua-ketua PAC. Kita mendengarkan ketua-ketua PAC menyampaikan problem-problem masyarakat yang di wilayahnya. Di antaranya adalah bagaimana pemerintah kota dan juga DPRD kota ke depan harus melakukan pendampingan, meminjam istilahnya teman-teman ketua PAC adalah advokasi untuk membela hak-hak rakyat. Maka dalam pembangunan ke depan, partisipasi masyarakat itu harus diperkuat. Dan alhamdulillah Pemda DIY sudah melahirkan bersama DPRD atas inisiatif dari PDI Perjuangan melahirkan Perda nomor 3 tahun 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan. Alhamdulillah perdanya sudah selesai, dan hari ini saya juga sebagai anggota Pansus, kita sedang susun perubahan Perda S kelembagaan, dan alhamdulillah sudah disepakati lahirnya Dinas Pemajuan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan /Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga ke depan pembangunan di kota Yogyakarta akan mendapatkan tambahan dukungan dana dari provinsi, dari Pemda DIY. Dan kabar baiknya lagi adalah di dalam Perda nomor 3 tahun 2024, ya, Perda dalam hal ini Gubernur memberikan amanah kepada lurah untuk berpartisipasi di dalam pembangunan keistimewaan DIY. Dan khusus di kota Yogyakarta ada 3 urusan yang diampu: kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan. Sehingga harapan kita ke depan kelurahan ini akan mendapatkan tambahan dana. Di pasal 18 diatur bahwa Pemda DIY akan menambah dana untuk kalurahan dan kelurahan. Ini menjadi kabar baik. Mengapa? Karena memang di kota Yogyakarta ini ada budget constraint, ada keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, saudara saya hormati, perjuangkan dengan berbagai latar belakang yang
ada. Setelah saya hormati, dalam rangka melaksanakan tugas konstitusi bahwa PDI Perjuangan sesuai dengan undang-undang, alhamdulillah dari pemilihan umum 2024 untuk legislatif kemarin di Kota Yogyakarta, terima kasih atas dukungan masyarakat di Kota Jakarta. PDI Perjuangan menang di dalam pemilu di Kota Jakarta, pemilu di DIY, juga pemilu di tingkat nasional. Dan di dalam kontestasi pilkada ini, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri untuk mencalonkan pasangan wali kota dan wakil wali kota. Namun demikian, PDI Perjuangan tentu saja akan membuka ruang dialog secara terbuka, secara jujur, dari hati ke hati, baik dengan organisasi partai politik yang lain, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, tentu saja menjadi bagian. Mengapa? Karena Kota Yogyakarta tidak bisa dibangun sendirian. Kota Jakarta harus dibangun secara bersama-sama. Dan dalam rangka itu, PDI Perjuangan Kota Jakarta sebagaimana instruksi dari DPP Partai akan membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta mulai hari ini tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024. Mengapa kita pilih tanggal 20 Mei? Disitulah momentum kebangkitan nasional, agar yang mengambil formulir, agar partai juga bergerak dengan spirit kebangkitan nasional. Ini penting untuk kemudian kita galang komitmen ini, dan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mas Yusuf tadi mana? Calon wali kota dan wakil wali kota. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini pendaftaran kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta, tokoh-tokoh masyarakat Kota Jogja yang mau mendaftarkan lewat atau mengambil formulir pendaftaran baik wali kota maupun wakil wali kota melalui PDI Perjuangan. Mestinya PDI Perjuangan buka itu dengan syarat dasar bahwa harus sesuai dengan ideologi yang selama ini PDI Perjuangan laksanakan, yaitu Pancasila dan NKRI. Ya, dan dari internal pastinya kader-kader kita buka seluas-luasnya. Siapapun kader PDI Perjuangan diharapkan yang mempunyai kompetensi, merasa berkepentingan untuk membangun Kota Jogja, silahkan. Jadi ini membuka untuk baik kader internal maupun kader eksternal. Kader eksternal itu yang kami sampaikan tadi. Jadi satu visi misi dengan PDI Perjuangan. Ini kita buka mulai hari ini sampai pada tanggal 20 Mei. Kita akan tutup di tanggal 20 Mei. Bahwa teknisnya bisa mengambil formulir atau bisa mendaftarkan secara online. Kan ada nanti di online juga ada, tapi kami sesuai dengan perintah partai, Dewan Pimpinan Cabang untuk membuka di kantor cabang bagi siapapun. Mungkin tokoh-tokoh yang sudah mendaftar di lain tempat, silakan saja. Kami tidak menutup diri untuk menerima siapapun calon-calon wali kota maupun wakil wali kota untuk Yogyakarta. Saya pikir itu masalah teknis.